Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel dengan NPM 2310010355 dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi buatan saya yang bernama Manajemen Asrama. Langsung saja, pada aplikasi ini terdapat 4 kelas, yang mana itu sudah termasuk kelas mainnya. Yang pertama ada kelas penghuni asrama. Pada kelas penghuni asrama ini terdapat tiga buah atribut yang sudah dienkapsulasi dengan tipe access modifiernya protected. Lalu ada metode konstruktor untuk mengisikan atribut nama, asal, dan nomor kamar. Lalu ada metode mutator mana untuk men-setting nama, asal, dan nomor kamar. Lalu selanjutnya ada metode aksesor untuk menampilkan nama. Lalu ada metode biasa yang akan di override atau menggunakan polymorphisme overriding pada kelas turunannya, yaitu pada kelas penghuni VIP. Penghuni VIP ini mewarisi kelas penghuni asrama. Untuk caranya kita menuliskan kata kunci extends lalu kelas yang akan diwarisinya. Pada kelas penghuni VIP ini terdapat atribut tambahan, yaitu fasilitas yang sudah enkapsulasi bertipe private. Lalu ada juga metode konstruktor untuk mengisikan fasilitas untuk mengisikan atribut fasilitasnya. Lalu pada kelas penghuni VIP ini juga terdapat metode tampilkan info yang ada di kelas penghuni asrama. Pada penghuni VIP ini dia mengoverride metode tampilkan info yang ada pada kelas penghuni asrama ini. Lalu pada kelas penghuni VIP ini juga terdapat metode mutator, yaitu untuk men-setting fasilitas apabila ada kesalahan. Lalu selanjutnya ada kelas manajemen asrama. Di dalam kelas ini terdapat array untuk menyimpan data penghuni asrama yang memberikan nama daftar penghuni. Ada juga atribut tambahan, yaitu jumlah untuk jumlah penghuni asrama yang akan dimasukkan. Lalu di sini ada kemudian ada metode manajemen asrama, yaitu ini untuk menyimpan data daftar penghuni, untuk menyimpan ke dalam listnya, dan juga ada variabel jumlah. Lalu ada metode tambah penghuni dengan parameter penghuni asrama penghuni yang berisi jika jumlah penghuninya kurang dari daftar penghuni, maka jumlahnya masih bisa jumlah plus artinya masih bisa ditambahkan. Selain dari itu, maka akan keluar pesan kapasitas asrama penuh. Lalu selanjutnya metode tampilkan semua penghuni. Jika jumlah penghuni asramanya sama dengan 0, maka akan tampil pesan belum ada penghuni. Di sini selanjutnya ada perulangan untuk jumlah. Jika jadi kita menampilkan
jumlah penghuni asramanya kurang dari jumlahnya, maka akan tampil penghuni ke plus i ditambah 1. Apabila ada lebih dari 1, maka i-nya ditambah 1 lagi, maka menjadi 2 sesuai dengan daftar jumlah penghuninya, dan akan menampilkan info pada metode sebelumnya. Lalu selanjutnya ada metode mencari penghuni berdasarkan nomor kamar. Di dalamnya ada variabel ditemukan. Selanjutnya ada perulangan jika get nomor kamarnya adalah kamar dari daftar penghuninya, maka akan menampilkan metode tampilkan info. Jika ditemukan, maka hasilnya akan true dan dia akan berhenti. Jika tidak ditemukan, maka akan muncul pesan tidak ditemukan penghuni dengan nomor kamar tersebut. Selanjutnya kita ke kelas mainnya. Pada kelas ini kita mengimport Java Util Scanner, yaitu untuk membaca inputan dari user. Lalu di sini ada metode main. Baris ini adalah untuk inputan dari user. Di sini ada variabel kapasitas. Lalu di sini ada perulangan while. Jika kapasitasnya kurang dari sama dengan 0, kapasitas inputkan kapasitas. Jika kapasitas kurang dari atau sama dengan 0, maka akan muncul pesan kapasitas harus lebih dari 0, dan coba lagi. Jika penginputan kapasitasnya tidak bertipe integer, maka di sini saya membuat error handling yang biasa, yaitu dengan pesan error input tidak valid. Disuruhnya memasukkan angka. Lalu di sini ada objek dengan nama asrama. Lalu di sini perulangan untuk menu utama. Ada 5 menu, yaitu yang pertama menu tambah penghuni, yang kedua lihat semua penghuni, yang ketiga cari penghuni berdasarkan nomor kamar, keempat edit data penghuni, lalu yang kelima keluar dari program. Lalu selanjutnya kita akan disuruh memilih dari menu tersebut. Jika pilihan 1, maka akan muncul pesan jenis penghuni. Kita akan memilih tipe penghuninya regular atau VIP, lalu kita disuruh menginputnya. Apabila kita memilih memilih jenis yang pertama, yaitu penghuni regular, lalu di sini dibuat objek baru dengan parameter untuk mengisikan nama, asal, dan kamar. Lalu di sini akan menggunakan tambah penghuni. Lalu apabila jenis yang kedua, di sini akan muncul fasilitas tambahan. Lalu kita akan menginputkan fasilitas tambahan dan dibuatlah objek baru
dengan parameter nama, asal, kamar, dan fasilitas, lalu disimpan ke array tambah penghuni untuk penghuni VIP. Apabila selain itu maka akan muncul selain pilihan dari dua itu maka akan muncul jenis tidak valid. Lalu pilihan menu yang kedua yaitu untuk menampilkan semua penghuni, baik itu penghuni reguler maupun penghuni VIP. Lalu menu yang ketiga untuk mencari penghuni asrama berdasarkan nomor kamar, maka terlebih dahulu akan muncul pesan masukkan nomor kamar yang dicari. Lalu kita disuruh masukkan nomor kamarnya, lalu maka akan mencari penghuni berdasarkan nomor kamar. Lalu menu yang keempat untuk mengedit penghuni asrama. Ini pilihan menu nomor 4. Yang pertama akan muncul pesan masukkan nomor kamar yang ingin diedit. Variabel ditemukan untuk memastikan penghuni kamar tersebut ada atau tidak. Lalu selanjutnya ada perulangan for untuk mengulang kapasitas penghuni asrama. Penghuni asrama akan daftar penghuni yang akan disimpan sementara ke variabel p. Jika p-nya tidak sama dengan 0 dan nomor kamarnya sama dengan maka akan edit kamar. Lalu akan muncul data saat ini, lalu titik metode tampilkan info, lalu muncul pilih data yang ingin diedit, nama, asal daerah, nomor kamar. Dan jika P sama dengan atau daftar penghuninya atau penghuni asramanya sama dengan penghuni VIP, maka akan muncul tambahan edit tambahan yaitu fasilitas VIP. Lalu muncul masukkan pilihan. Jika edit pilihan yang ke satu maka kita akan mengedit nama yang baru. Jika yang kedua asal daerah, jika ketiga nomor kamar baru, dan akan tersimpan ke set nomor kamar. Jika keempat penghuni VIP, maka akan muncul pesan fasilitas baru. Titik 2 kita akan memasukkan fasilitas baru. Selain dari itu maka akan muncul pesan bukan penghuni VIP. Jika sudah benar semuanya, sudah diperbarui semuanya, maka akan muncul pesan data berhasil diperbaharui. Jika itu ditemukan sama dengan true. Jika tidak ditemukan maka akan muncul pesan penghuni dengan nomor kamar tersebut tidak ditemukan dan program akan berhenti. Lalu jika kita memilih menu yang kelima, kita akan keluar dari programnya dan muncul pesan terima kasih telah menggunakan sistem. Dan selain dari pilihan kelima menu tersebut, di sini terakhir ada error handling. Apabila selain dari pilihan menu kelima menu pilihan yang tadi, maka input
muncul pesan input tidak valid. Coba lagi, langsung saja kita akan mencoba programnya. Yang pertama kita akan masukkan kapasitas maksimal asrama yang mana ini kan tersimpan ke array ke jumlah kapasitasnya. Misalnya kita masukkan 2, maka ini jumlahnya hanya akan menyimpan dua list penghuni asrama saja. Kita pilih menu yang pertama dulu, yaitu tambah penghuni. Pada tambah penghuni kita akan disuruh memilih jenis penghuni. Yang pertama kita pilih jenis reguler. Masukkan nama, misalnya Budi, asal daerah Binuang, nomor kamar 1. Maka apabila berhasil, maka muncul pesan penghuni berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita pilih tambah penghuni lagi supaya penghuninya 2. Yang keduanya kita pilih jenis penghuni VIP. Namanya misalnya Irfan, asal daerah Banjarbaru, nomor kamar 2. Fasilitas tambahan misalnya TV dan kulkas. Lalu selanjutnya kita pilih menu untuk menampilkan penghuninya. Kita pilih menu kedua, yang bisa kita lihat di sini. Terdapat 2 penghuni. Ini yang pertama penghuni ke-1, lalu ini penghuni kedua. Selanjutnya kita akan pilih menu ketiga untuk mencari penghuni berdasarkan nomor. Misalnya kita mencari penghuni kedua, maka kita masukkan nomor kamarnya yang 2, maka akan muncul penghuni yang kedua. Penghuni kedua ini merupakan penghuni VIP, maka akan muncul fasilitas tambahannya. Apabila kita mencari penghuni yang pertama, tadi penghuni pertama itu adalah penghuni reguler, maka tidak ada fasilitas tambahan. Lalu selanjutnya kita akan memilih menu yang keempat untuk mengedit data penghuni. Masukkan nomor kamar yang diedit, misalnya nomor kamar 2. Pilih data yang ingin diedit, misalnya nama. Pilih yang pertama, masukkan nama baru, misalnya menjadi Novel. Data berhasil diperbaharui. Coba kita lihat dengan cara pilih menu ketiga, masukkan nomor kamar yang dicari. Yang tadi kita edit adalah nomor kamar 2. Maka pada nama akan berubah menjadi Novel yang awalnya pada nama ini bernama Irfan. Sesudah kita edit menjadi Novel. Lalu selanjutnya kita menu yang kelima, yaitu keluar. Maka akan muncul pesan terima kasih telah menggunakan sistem.
baik, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurang. Terima kasih kepada Bapak yang sudah mengizinkan saya membuat video penjelasan video aplikasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.